Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama aku, Khadijah Pubrasana, mahasiswi dari Universitas Yarsi, jurusan Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik ke-9, yaitu mengenai pengenalan software Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan dalam 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal, double entry, pencatatan kartu hutang, dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan, grafik, dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi lainnya. Di sini ada fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Fasilitas menu di sini ada file, setting, ada plugin, tutup buku, Windows, sama petunjuk. Terus ini ada kayak keterangannya untuk klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama atau membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses dan sebagainya. Terus ini kalau di menu setting Anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Melalui menu tutup buku, Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Terus melalui menu Windows, Anda dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Terus Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, saran dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir Internasional, dan dapat melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Nah, terus di sini ada fasilitas modul, itu ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas bank, persediaan, dan laporan. Dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik, diantaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa melihat reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Untuk data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Kalau untuk buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Terus di sini ada modul penjualan. Fasilitas modul penjualan itu ada jurnal penjualan, menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Terus di sini ada jurnal pembayaran piutang usaha, yaitu menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Terus di sini ada jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, yaitu menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Terus ada jurnal penghapusan piutang usaha, membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih barang kembali atau return atau atas terjadinya pembatalan pemesanan. Terus di sini ada modul pembelian. Modul pembelian itu fasilitasnya ada jurnal pembelian, yaitu menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Terus ada jurnal pembayaran hutang usaha, menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Terus ada jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Terus ada jurnal penghapusan hutang usaha, yaitu membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali atau return. Terus di sini ada modul kas dan bank.
Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Fasilitasnya di antara lain ada transfer kas, yaitu melakukan pemindahan bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Ada kas masuk, mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan. Dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. Terus untuk kas keluar, mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Terus ada rekonsiliasi bank, terus mencocokkan saldo antar pencatatan pada buku perusahaan atau data di komputer dengan buku bank. Terus di sini ada modul persediaan. Fasilitas itu ada di jurnal penyesuaian persediaan, yaitu menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan. Terus ada jurnal pemindahan barang, menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. Terus ada stock of name, itu mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan di data komputer dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Terus ada penentuan harga jual, menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Terus di sini ada laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk, tidak hanya dalam laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisis rasio, dan laporan lainnya. Terus ada search ini fasilitas berguna untuk tracing atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh data kerja mulai dari data master sampai ke transaksi. Di sini ada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, pertama ada jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai neraca lajur. Di sini ada informasi perusahaannya yang nanti akan kita coba. Terus untuk jenis perusahaannya juga ini sudah ada, nanti tinggal kita coba. Ini ada tampilan utamanya. Terus ini ada langkah-langkahnya, nanti kita coba, ada saldo awalnya juga. Sekarang kita langsung coba aja ke aplikasi Zahirnya. Sebelumnya di sini saya nggak bisa pakai aplikasi Zahirnya karena ada sedikit masalah di aplikasinya. Terus di sini saya pakai Zahir yang online. Caranya kalian tinggal ke Google aja, terus klik yang go.zahironline.com. Terus di sini langsung kayak kalian daftar aja atau bikin akun dulu. Kalau udah tinggal login. Setelah kalian login, tampilannya bakalan seperti ini. Terus kita langsung bikin untuk yang baru aja. Untuk nama perusahaannya itu kita masukin PT Sumber Rezeki. Terus di sini untuk jenis usahanya kita pilih yang perdagangan dan distribusi. Terus ini untuk nilai rupiahnya itu nggak usah diganti karena di sini udah dalam Indonesia atau dalam rupiah. Yang kita ganti itu periodenya aja. Periodenya kita ganti dari Januari ke Desember, terus tahunnya juga kita ganti jadi 2018. Terus kita langsung simpan dan lanjutkan saja. Di sini kita tinggal checklist, terus simpan. Nah, jika sudah, nih klik aja yang saya hubungin nanti. Nah, terus di sini kita tinggal masuk ke data master.
Karena di sini kita akan menyesuaikan data akunnya, terus kita langsung klik aja daftar akun. Nah, di sini kan udah ada nih semuanya kan. Terus kita tinggal ganti aja yang mau kita ganti, misalkan di sini piutang usaha. Nah, piutang usaha ini mau kita ganti jadi piutang dagang. Caranya kita tinggal klik kanan, terus edit. Tapi untuk menggantinya jangan diganti yang di subklasifikasi, tapi kita ganti yang di namanya. Piutang usaha jadi piutang dagang. Terus simpan. Terus kalau udah kita lanjut ke persediaan. Nah, nih persediaan kita mau ganti juga cara sama, klik kanan terus klik edit. Namanya jadi persediaan barang dagang. Terus simpan. Terus kita ke utang usaha. Misalkan kita mau ganti ke utang usaha. Nih, kita ganti. Caranya sama, klik kanan, edit. Kita ganti jadi utang dagang. Kalau udah tinggal kita simpan. Terus penjualan produk. Ini juga mau kita ganti. Jadi penjualan barang dagang. Terus kita simpan. Terus yang mau kita ganti lagi, di sini HPP, tapi karena di sini HPP udah sesuai, jadi nggak usah kita ganti lagi. Nah, jika sudah, kita tinggal masukin saldo awalnya. Caranya tuh ini kita tinggal klik yang ada profilnya ini. Terus kita ke saldo awal, di saldo awal kita klik yang akun. Nah, ini kan ada nih. Tinggal masukin deh saldo awalnya. Misalkan di sini kita mau masukin kasnya itu sebesar 3.500.000. Terus debitnya itu sebesar bunga, bunga di debit sebesar 25.500.000. Terus piutang dagangnya itu sebesar 4.550.000. Terus persediaan barang dagang itu sebesar 13.815.000. Terus asuransi dibayar di muka itu sebesar 2.300.000. Terus kendaraannya di debit sebesar 125 juta. Nah, terus ada akumulasi penyusutan kendaraan atau accumulate depreciation kendaraan itu dikredit sebesar 12.500.000. Nah, kalau udah ada utang dagang,
yang mau kita masukin. Itu utang dagang sebesar 16.875.000. Terus utang gaji dan upah itu sebesar 2.115.000. Terus utang bank sebesar 81.375.000. Terus modal disetor itu sebesar 35.500. 35.500.000. Terus ada laba ditahan di debit itu sebesar 26.300. Nah, jika sudah, ini kita tinggal simpan sampai datanya berhasil untuk disimpan semuanya, atau datanya udah berhasil diubah. Terus jika sudah, karena kita mau ngelihat aktiva sama pasifanya itu udah sama atau belum, itu caranya tinggal klik yang laporan, terus laporan keuangan, terus yang neraca, terus di sini kita ganti 2018. Kita tinggal checklist. Yang Januari, kita ke bulan Januari. Tanggal 1. Oke, ini kita unchecklist aja kalau emang masih di checklist. Oke. Nah, udah deh. Kita tinggal lihat aktiva dan pasifanya itu sama apa enggak. Sama ya untuk aktivanya tuh sebesar 162, 165, terus ini juga 162, 165. Kalau sudah selesai berarti maksudnya udah sama aktivanya, ya udah berarti itu udah selesai dan udah berhasil juga. Tadi kita udah selesai mengerjakan zahirnya, maka sudah selesai juga video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. See you next time. Thank you for watching, guys.